Shalom, saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan baik, dilindungi, diberkati oleh Tuhan dalam semua pekerjaan dan aktivitas kita. Nah, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali hamba dan jemaat-Mu menghadap kehadirat-Mu pada pagi hari yang indah ini. Kami sungguh mengucap syukur ya Bapa untuk kasih karunia, penyertaan-Mu, dan berkat-Mu atas hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai pada saat ini. Itu adalah berkat-Mu semata. Dan sebelum kami merenungkan lebih jauh kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, kami rindu untuk dapat terlebih dahulu memohon kepada-Mu ya Bapa, untuk dapat memberkati, mengurapi hati dan pikiran kami, agar hati kami menjadi lahan yang subur bagi benih-benih kebenaran firman-Mu, dapat ditabur, tumbuh dan berkembang, berakar kuat di dalam hidup kami, membimbing kami senantiasa di jalan-Mu yang benar. Bapa di surga, kami tahu bahwa pada saat kebenaran firman-Mu disampaikan, maka iblis tidak akan tinggal diam. Oleh karena itu Bapa, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, kami usir segala kuasa-kuasa lain yang ada di dalam tempat ini. Pada saat kebenaran firman-Mu didengungkan, agar mereka semua dibungkam, diusir di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah hati dan pikiran kami dilatih hanya untuk mendengar suara. Berfirmanlah ya Bapa, karena hati kami sudah terbuka dan telinga kami sudah siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengawali kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, saya akan berbicara mengenai keluarga. Karena keluarga itu penting. Mengapa keluarga itu penting? Sebab keluarga telah ditetapkan Tuhan Allah menjadi salah satu pilar terpenting dalam kehidupan seorang murid Tuhan Yesus. Di dalam Kejadian 2 ayat 20 dikatakan, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Ya, ironis bukan, saudara-saudara? Di ayat 18-nya dikatakan Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi jelas ya saudara, Tuhan Allah itu memandang bahwa perpaduan atau kombinasi seorang pria dengan seorang wanita yang membentuk keluarga itu sangat penting. Bahkan di Kejadian 2 ayat 24 dikatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, dikatakan lebih jauh, menjadi satu daging itu artinya apa, saudara-saudara? Setelah Tuhan Allah mempersatukan seorang pria dan seorang wanita menjadi suami istri di dalam keluarga, maka kesatuan itu menjadi kesatuan yang tidak akan pernah bisa dipisahkan. Kan tidak mungkin yang namanya daging itu disobek-sobek, kecuali daging sapi atau ayam yang kita mau makan ya saudara-saudara sekalian. Karena kalau namanya daging dari makhluk hidup itu disobek-sobek, ya mati dia tentunya. Tuhan Yesus sendiri mengklarifikasi hal ini di dalam Matius 19 ayat 4-6. Dikatakan di ayat 4, jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi jelas ya, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, keluarga itu adalah institusi terpenting dan pertama di dalam Alkitab yang diciptakan Tuhan Allah dan tidak boleh dipecahkan atau dipisahkan kembali oleh manusia. Dalam Matius 19 ayat 7-10 dikatakan,
Kata mereka kepadanya, kata murid-murid Tuhan Yesus ya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Nah, saudara, murid-murid Tuhan Yesus setelah mendengar perkataan Tuhan Yesus ya, dalam Matius 19 tadi itu tiba-tiba menjadi keder gitu istilahnya. Dia jadi, waduh kok jadi menyeramkan ya, takut. Karena ternyata komitmen pernikahan itu adalah sesuatu yang berat dan tidak bisa main-main begitu. Jadi mereka lalu berkata, wah kalau komitmen pernikahan itu sedemikian beratnya, bagaimana bisa berhasil pernikahan itu? Jadi baiknya jangan nikah aja deh. Kan begitu lebih baik. Apa benar itu saudara-saudara? Nah, masalahnya saudara-saudari sekalian, kalau misalnya tidak menikah, kan bukannya itu malah membuka pintu lebar-lebar terhadap dosa. Bukan, karena yang namanya manusia itu juga kan punya kebutuhan. Rasul Paulus di dalam ayatnya 1 Korintus 6, ayat 15 sampai dengan 20, dengan jelas mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia, jauhkanlah dirimu dari perjabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jelas ya, saudara-saudara sekalian? Jadi, sebenarnya, kalau dipikir-pikir, hidup single maupun hidup menikah, ya, itu sama beratnya. Bukan karena keduanya butuh-butuh komitmen. Kedua-duanya ada komitmen penting untuk menjaga kekudusan dan kesucian tubuh. Karena tubuh adalah bait Roh Kudus. Bedanya dalam pernikahan, suami istri bisa saling melengkapi. Ya. Satu dengan yang lain. Kalau suaminya cepat marah, istrinya yang sabar. Suaminya nggak pintar masak, istrinya yang bisa masak. Ingat dalam Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah mengatakan apa? Ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi memang dari awal Tuhan itu sudah menciptakan institusi pernikahan atau institusi keluarga itu sebagai sarana di mana manusia bisa mendapatkan partner atau penolong hidup yang sepadan, yang bisa saling mengisi, bisa saling melengkapi satu dengan yang lain, baik dalam suka maupun duka. Rasul Petrus di dalam 1 Korintus 7 ayat 1 sampai dengan 2 mengingatkan, dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Jelas ya? Saudara-saudara sekalian, jadi hidup single itu boleh nggak? Nggak menikah itu boleh nggak? Ya boleh-boleh saja, sah-sah saja.
Tetapi Rasul Petrus mengingatkan loh bahwa ada bahaya percabulan yang mungkin timbul dari gaya hidup single tersebut. Dari gaya hidup di mana kita tidak menikah. Itu ada bahayanya. Ada risikonya. Jadi di dalam suatu pernikahan, pasangan suami istri itu bisa saling belajar untuk berbagi kasih, berbagi pengalaman, saling melengkapi satu dengan yang lain, dan saling membantu dalam pekerjaan, dalam pelayanan, ya, dan lain sebagainya. Bisa saling mengisi kekurangan masing-masing. Yang satu kuat bisa di A, yang satu kuat di B, dan saling mengisi. Pertanyaannya sekarang, setelah sekarang kita sudah tahu bahwa keluarga itu sangat dan teramat penting di mata Tuhan, caranya gimana nih kita? Baik bagi yang baru berencana akan berkeluarga maupun yang sudah berkeluarga, untuk bisa mulai merencanakan strategi yang tepat. Bagi yang belum menikah untuk bisa membangun keluarga yang baik, dan yang sudah menikah untuk mempertahankan dan untuk memelihara kehidupan pernikahannya. Supaya jadi langgeng, supaya jadi rukun, dan yang terutama, supaya diberkati oleh Tuhan. Sebab penaltinya berat loh ya, saudara-saudara sekalian, yang seperti tadi saya sudah katakan, kalau yang sudah menikah di hadapan Tuhan lalu bercerai, itu penaltinya berat sekali. Karena apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan atau dipisahkan oleh manusia. Amin, saudara-saudara? Nah, jadi sekarang, apa yang harus kita lakukan? Kunci yang nomor satu adalah, kita harus mengundang Tuhan Yesus dalam pernikahan sejak awal. Dalam kisah yang kita tadi baca, ya, di dalam ayat firman Tuhan kita pada pagi hari ini, Yohanes 2 ayat 1-11, ada beberapa hal penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ada pasangan yang mengadakan pesta pernikahan di Kana, dan Tuhan Yesus serta murid-muridnya diundang juga. Ibu Yesus juga ada di situ. Lalu, yang berikutnya, di tengah-tengah pesta, tiba-tiba terjadi kekurangan anggur, bukan? Lalu, Ibu Yesus memberitahukan Tuhan Yesus tentang persoalan kekurangan anggur tersebut dan memberikan instruksi kepada pelayan-pelayan agar melakukan apapun yang diinstruksikan oleh Tuhan Yesus. Yang terakhir, setelah pelayan-pelayan tersebut melakukan apa yang diinstruksikan Tuhan Yesus, yaitu apa, saudara-saudara, mengisi ke-6 tempayan penuh dengan air, maka mujizat pun terjadi, yaitu air menjadi anggur, dan pesta tersebut akhirnya terselamatkan. Bahkan pemimpin pesta memberi pujian dengan berkata kepada mempelai laki-laki, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan yang sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Nah, saudara-saudara sekalian, mari kita telah bersama pentingnya hal-hal yang saya sebutkan tadi. Ya. Bagi kita, terutama yang baru berencana untuk menikah, yang baru menikah dan sudah dalam tahap mempersiapkan pernikahan, kita itu kan seperti pasangan yang mengadakan pesta pernikahan tadi kan, di dalam Injil Yohanes 2 ayat 1-11 tadi. Ya, kita ini posisinya sebagai pasangan yang mengadakan pernikahan tersebut. Nah, khususnya bagi yang belum menikah, bagi yang sedang mendambakan pasangan, ingat untuk memilih pasangan yang memperkenankan hati Tuhan. Carilah pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Kita cari God-fearing men and women. Ya. Laki-laki dan perempuan yang takut akan Tuhan. Supaya apa yang tertulis di dalam Mazmur 128 mengenai keluarga itu dapat menjadi kenyataan dalam hidup Anda. Pasangan yang mengadakan pesta pernikahan di Kana tersebut tidak lupa, saudara-saudara, untuk mengundang Tuhan Yesus. Dia mengundang juga murid-muridnya ke pesta pernikahan mereka. Bahkan ibu Tuhan Yesus juga diundang. Nah, ini adalah teladan penting yang harus kita ikuti sebagai pasangan-pasangan Kristen, sebagai pasangan-pasangan anak Tuhan. Ya. Jangan pernah lupa, camkan ini, jangan pernah lupa untuk mengundang dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Raja atas kehidupan pernikahan saudara. Jadi Tuhan Yesus harus menjadi yang pertama diundang
dalam kehidupan pernikahan saudara sekalian. Nah, apa sih artinya mengundang dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan atas pernikahan kita, sebagai Raja dalam kehidupan pernikahan kita? Apa artinya? Artinya adalah kita dalam menjalani hari-hari pernikahan, setiap harinya kita senantiasa secara terus-menerus mendeklarasikan, baik suami maupun istri, bahwa Tuhan Yesus adalah Raja atas hidup kita. Dan kita beriman penuh di dalam Dia. Dan kita mengikuti, saudara, teladannya. Nah, mendeklarasikan itu apa maksudnya? Di dalam doa kita, dalam saat teduh kita, baik di dalam hati maupun dalam ucapan, kita perkatakan dengan penuh keyakinan, Tuhan, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku yang hidup. Aku dan keluargaku mempercayakan hidup kami hanya di dalam tangan pengasihan. Kami percaya bahwa jika kami mengikut Engkau dengan setia, maka tidak akan ada kekuatan di bumi ini yang kami khawatirkan dan cemaskan, karena Engkau beserta dengan kami. Saudara, inilah yang dimaksud dengan beriman penuh di dalam Tuhan Yesus. Nah, tentunya iman tersebut harus direalisasikan, bukan di dalam perbuatan. Ini yang dimaksud dengan mengikuti teladannya. Atau dalam bahasa Latinnya disebut ora et labora. Berdoa dan bekerja. Lalu saudara-saudara, berikutnya terjadi kekurangan anggur, bukan dalam pesta pernikahan di Kana tersebut. Nah, kekurangan anggur ini jelas menggambarkan apa, saudara-saudara? Apa? Menggambarkan semua ujian dan pergumulan yang terjadi dalam hidup kita. Kekurangan anggur. Pergumulan dalam masalah ekonomi, kesehatan, keluarga, dalam pekerjaan, dan lain sebagainya. Apapun pergumulan yang kita hadapi dalam hidup kita ini, itu biasanya kan selalu berhubungan dengan situasi di mana terjadi sebuah atau suatu kekurangan, bukan? Contoh, dalam pergumulan ekonomi kita bisa saja kekurangan pendapatan. Kita kekurangan mata pencaharian. Ya, kita kekurangan uang. Karena kita kehilangan pekerjaan atau usaha kita bangkrut. Seperti dalam masa COVID-19 kemarin. Nah, dalam pergumulan kesehatan, kita kekurangan apa? Kita kekurangan daya tahan tubuh. Bisa saja kita kekurangan vitamin. Kita kekurangan darah misalnya, dan lain sebagainya. Bahkan orang yang super kaya sekalipun yang duitnya nggak berseri lagi, yang kita pikirkan sebenarnya kelebihan, bukan? Itu bisa saja pusing 7 keliling karena saking banyak duitnya, sampai dia bingung mau diinvestasikan, atau ditabung, atau disimpan di mana nih ya? Duit saya banyak sekali. Nah, ini bisa berarti apa? Kekurangan apa, saudara? Kekurangan hikmat, bukan? Apalagi kalau uang itu pinjam dari bank. Tuh, pusing 7 keliling. Jadi harus ada hikmat. Nah, Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kelimpahan yang dimaksud oleh Tuhan Yesus itu bukan hanya berarti kelimpahan harta, kelimpahan harta benda duniawi atau uang. Ya. Karena kelimpahan itu bisa, atau berkat itu bisa datang dalam berbagai macam bentuk. Kesehatan, kebahagiaan, kemampuan untuk menikmati hidup, ya, memiliki pasangan yang serasi, anak-anak yang sehat dan mengasihi orang tuanya, ya, kehidupan keluarga yang bahagia, itu semua kan berkat. Itu semua merupakan kelimpahan yang diberikan Tuhan. Banyak keluarga saudara yang anaknya tidak rukun, bahkan berselisih terus dengan orang tuanya. Atau sebaliknya malah ada orang tua yang menyiksa dan menganiaya anaknya. Ini ada kasus ya terjadi di Bali beberapa belakangan ini. Orang tua atau ayahnya menganiaya anaknya sendiri dan ditinggalkan di pinggir jalan. Itu semua adalah sedikit contoh, ya saudara-saudara, dari berkat-berkat yang menurut saya jauh lebih berharga daripada harta atau uang atau apapun berkat apa lain di dunia ini yang dunia bisa tawarkan. Hikmat, ya, itu juga salah satu berkat yang paling utama yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Yakobus 1 ayat 5 mengatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikannya kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya.
Saudara, karena jika kita memiliki hikmat, maka kita akan menjalani hidup ini dengan bijak, sesuai dengan jalan yang dikehendaki oleh Tuhan, dan niscaya damai sejahtera serta sukacita di dalam hidup pasti akan mengikuti. Saudara, orang yang berhikmat itu walaupun dia miskin, bisa jadi kaya. Tetapi orang kaya sekalipun, bila dia tidak berhikmat, malah bisa jatuh dan menjadi miskin. Roda kehidupannya, saudara-saudara. Nah, kembali lagi kepada pernikahan di Kana dalam Yohanes 2 tadi. Terjadi kekurangan anggur, bukan? Dan apa yang terjadi? Dalam Yohanes 2 ayat 3-5 dikatakan, di ayat 3-nya dulu, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba? Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Nah, saudara-saudari sekalian, dari sudut pandang saya, ya, secara pribadi, ini melambangkan apa? Posisi kita sebagai orang tua, sebagai ayah dan ibu dari anak kita yang harus menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya. Kita harus mengajar anak-anak kita untuk senantiasa beriman penuh kepada Tuhan Yesus. Teladan itu adalah bahwa di saat kita menghadapi pergumulan, yaitu pada saat kita mengalami kekurangan akan sesuatu, kita bisa selalu datang kepada Tuhan Yesus dan meminta tolong kepadanya. Namun di saat yang bersamaan kita pun dituntut, ya, saudara, harus dituntut untuk beriman. Karena tanpa iman, maka mujizat Tuhan tidak akan terjadi. Mustahil akan terjadi dalam hidup kita. Dalam Yohanes 2 tadi dikatakan bahwa Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan di pesta itu untuk mengikuti apapun ya, yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Artinya apapun yang Tuhan mau kita perbuat dalam hidup kita, ya kita harus taat. Kita benar-benar menjalankan perintahnya. Ya. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati, bukan saudara-saudara? Betul? Pada saat kita berdoa dan meminta sesuatu dan kita taat menjalankan kebenaran-kebenaran firman-Nya, maka mujizat pasti akan terjadi dan berkat pasti akan dicurahkan. Amin? Saudara-saudara sekalian? Ya. Di dalam ayat 7-11-nya, dalam Yohanes 2 tadi dikatakan apa? Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Semua tempayan-tempayan ini sudah diisi penuh dengan air itu. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Jelas ya, saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam ayat 7-11 tadi, pelayan-pelayan dalam pesta tersebut taat, nurut, ikut kepada apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Dan ketaatan tersebut membuahkan hasil apa? Mujizat air menjadi anggur. Nah, saudara-saudara, ketika pemimpin pesta itu mengatakan kepada mempelai laki-laki bahwa semua orang itu biasanya menghidangkan anggur yang baik dulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik dikeluarkan. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Apa maksud perkataan tersebut? Anggur yang paling baik malah dikasihnya belakangan. Itu artinya, saudara, bahwa di dalam kehidupan pernikahan yang diawali bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan terus dijalani bersama-sama dengan Tuhan Yesus, maka bertambah lama usia pernikahannya, malah bertambah harmonis, bertambah manis pernikahannya.
seperti anggur yang bertambah usia dan bertambah mahal harga dan manis rasanya. Dan ini biasanya berlawanan dengan banyak pernikahan di dunia, bukan? Di mana kita bisa menjumpai banyak sekali saudara-saudara, contoh kehidupan pernikahan yang berakhir atau kandas dengan perceraian. Pernikahan yang tambah lama, bukannya tambah harmonis, tambah manis, tapi bertambah tidak bahagia, tambah banyak cekcok, tambah stres. Karena ada ekspektasi atau harapan-harapan yang mungkin tidak terkabul. Ya. Mungkin kita ada suami yang mungkin berkata, kok dulu istri saya itu cantik, dulu kok istri saya itu baik, sekarang kok jadi galak dan jelek ya. Kok dulu perasaan suami saya itu baik banget ya kepada saya. Apapun yang saya minta selalu dikabulkan, si istri berkata begitu. Tapi kok sekarang enggak ya? Dan lain-lain. Jadi kehidupan pernikahan itu kok tambah lama kok tambah gak enak ya gitu. Nah, saudara-saudari sekalian yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, memang idealnya adalah kalau kita tertarik dengan seseorang dan berniat untuk menikah, kan harusnya karena kita mengenal hati dan karakternya, ya, bukan? Kita tahu dia luar dalam. Namun realitasnya kan mungkin kita ketemu orang langsung, nggak mungkin kan kita langsung tahu isi hati dan kepribadian yang sebenarnya kalau kita baru kenal. Nggak mungkin, baru ketemu langsung tahu, oh dia kepribadian begini, oh dia isi hatinya begini. Kan itu suatu kemustahilan, bukan? Makanya, saudara-saudara, kalau pertama pacaran, itu harus lapor dulu sama Tuhan Yesus. Kita harus minta bimbingannya, tanya sama Tuhan, ini pasangan yang tepat nggak buat saya? Kalau manusia di dunia ini kan biasanya waktu pacaran, mata ditutup rapat-rapat begitu. Nggak salah apa, pacarnya nggak apa-apa, pura-pura nggak lihat, karena saking cintanya. Terus giliran sudah menikah, baru mata dibuka lebar-lebar, begini, ya. Pasangan kita salah sedikit aja langsung dikritik, langsung ada aja jeleknya gitu. Harusnya yang terjadi itu kan sebaliknya. Waktu pacaran kita minta Tuhan untuk membuka mata kita lebar-lebar. Tuhan buka mataku lebar-lebar supaya aku bisa benar-benar mengerti kepribadian dan hati yang sebenarnya dari pasanganku. Kita minta pimpinan Tuhan, kita minta hikmat dari Tuhan agar kita benar-benar menentukan dan memilih pasangan yang tepat. Saudara-saudara sekalian, sebelum saya mengakhiri kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mungkin ada dari kita sekalian yang bertanya, Pak, kok tema firman Tuhan pada pagi hari ini tuh anggur dan kopi? Itu maksudnya apa ya? Nah, maksudnya ini, saudara. Anggur dan kopi itu berlawanan. Loh, berlawanan itu bagaimana, Pak? Selain dari fakta bahwa anggur itu bikin mabuk, bikin fly ya. Kalau kopi itu malah bikin seger. Ya itu udah jelas ya, mungkin semua orang udah tahu. Kalau kopi malah bikin seger, makanya satpam minum kopi supaya seger terus sepanjang malam. Nah, ada dua jenis perbedaan utama antara anggur dan kopi ya, saudara-saudara. Nomor satu, kalau anggur itu kan tahan lama. Sedangkan kopi belum sehari saja sudah menjadi asam, apalagi kalau dikasih gula. Kalau anggur bahkan tambah lama, tambah mahal, tambah manis. Anggur yang mahal ya. Nah, artinya kehidupan pernikahan anak Tuhan yang diberkati, di dalam kehidupan anak Tuhan yang diberkati, kehidupan pernikahan itu tambah lama, tambah manis dan berkualitas. Seperti anggur yang sudah tua. Tidak seperti pernikahan versi dunia yang dalam banyak kasus malah tambah lama, tambah runyam, tambah asam, seperti kopi. Kopi baru pagi dibuat, sore udah asam, saudara-saudara. Nah, apakah saudara tahu bahwa kopi itu sebaiknya tidak ditambah gula sama sekali? Kopi yang paling sehat itu adalah black coffee atau kopi hitam. Kenapa? Pertama, karena jelas gula itu sudah banyak menjadi penyebab utama sakit penyakit. Diabetes, atau menjadi sebab utama komorbid. Orang yang kena COVID tapi punya komorbid atau punya diabetes dan penyakit-penyakit lain disebabkan oleh gula, wah, itu lebih risiko, bukan? Nah, kalau kopi sudah dimasukkan gula dan dibiarkan sampai sore, malah tambah asapnya tambah cepat, saudara-saudara. Seperti kehidupan pernikahan yang awalnya selalu manis, dikasih gula terus. Ya, sedangkan kalau anggur itu dibiarkan tambah lama, malah tambah manis. Anggur dari Australia, anggur dari Amerika, itu kalau udah tua, itu mahal sekali, saudara-saudara. Nah, itu kan seperti kehidupan anak Tuhan yang diberkati, bukan? Tambah lama, tambah manis, tambah harmonis. Perbedaan yang kedua, anggur itu membuat kita menjadi tenang. Sedangkan kopi membuat kita jadi melek terus, terlalu segar, saudara-saudara. Minumnya kopi kebanyakan lagi. Nah, pada saat kita meminum gelas pertama anggur, maka pasti kita masih segar, bukan? Mata awas melihat segala sesuatu waktu minum gelas pertama anggur. Seperti di pesta pernikahan tadi. Tapi setelah minum beberapa gelas, lama-lama mulai kurang awas, bukan? Mulai mabuk kan, karena mabuk dan lain-lain. Tapi kalau minum kopi,
terus minum kopi bergelas-gelas, bukan hanya tambah seger, tapi malah saraf bisa terganggu loh. Saudara-saudara, gampang kaget gitu kan, karena saraf kita jadi terlalu sensitif. Nah, pernikahan yang baik itu kan seperti anggur ya. Waktu pacaran justru kita harus buka mata lebar-lebar, supaya jangan sampai salah pilih. Waktu itu sama aja dengan kita minum anggur gelas pertama. Kita masih seger. Kita tanya sama Tuhan lewat doa dan pastikan bahwa karakter dan kepribadian asli pasangan kita sudah terlihat dengan jelas. Kita plototin gitu ya. Waktu sudah menikah, malah mulai menutup mata. Ya. Sama aja kayak minum anggur banyak, kita sudah mulai mabuk gitu. Jangan terlalu menghakimi kelemahan atau kekurangan pasangan kita. Nggak usah lihat yang jelas-jelas lah. Begitu. Ini kan seperti kita kalau kita meminum anggur, bukan? Sedangkan kalau pernikahan yang banyak terjadi di dunia, malah yaitu pernikahan yang versi kopi. Setelah tambah lama menikah, kita minum kopi tersebut yang dikasih gula, atau malah mata tambah terbuka. Semua kelemahan dan kekurangan pasangan kita kritik. Salah sedikit, salah sedikit aja udah ribut. Padahal waktu pacaran malah mata ditutup terus. Karena semua masih terasa manis. Nah, ini yang saya maksud dengan anggur dan kopi. Pernikahan mana yang Anda mau? Ya, pernikahan anggur atau pernikahan kopi? Nah, kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pada pagi ini kiranya dapat menjadi berkat. Kiranya dapat mengingatkan kita kembali untuk tetap hidup kudus, hidup taat, dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai yang nomor satu, numero uno, ya, dalam kehidupan keluarga kita. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.